Bravo sepak bola, resmi Sintayong tidak akan menakodai timnas Indonesia lagi. Dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga, di mana tadi sore telah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI bahwa Coach Sintayong tidak akan menakodai timnas Indonesia lagi. Ya, mulai dari timnas U23, senior maupun U19 yang kadang-kadang ditangani oleh pelatih ini. Jadi nantinya pelatih baru akan diumumkan di tanggal 12. Kita tunggu konversi pers di tanggal 12. Katanya tanggal 11 akan mendarat di Soekarno-Hatta dan tanggal 12 akan diumumkan siapa pemain atau pelatih tersebut. Jadi kita bahas sama-sama di sini jejak karir Sintayong dan tentunya prediksi siapa pelatih timnas Indonesia yang baru 2025. Kita mulai. Sintayong resmi telah didepak oleh PSSI sejak 2019 ya, diumumkan di tanggal 28 Desember 2019 di musim corona kala itu. Ini Sintayong telah diumumkan di publik Indonesia dan resmi bekerja di tanggal 8 Januari 2020. Jadi selama 5 tahun Sintayong ini telah menakodai timnas Indonesia mulai dari umur junior sampai senior teman-teman. Nah, jika kita bahas dari segi prestasi Sintayong selama melatih timnas Indonesia, kita mulai dari tahun 2020. Di tahun 2020, STY telah membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF di kala itu. Ya, di tahun 2020 kita menjadi runner-up lagi. Dan di tahun 2021 kita meraih medali perunggu di SEA Games. Ya, ini kalangan umur U23. Ya, senior di mana meraih posisi kedua di Piala AFF. Dan di kalangan U23 kita meraih perunggu atau peringkat ketiga untuk SEA Games 2021. Prestasinya yang selanjutnya di tahun 2023 di mana runner-up Piala AFF U23 lagi. Ya, di tahun 2023. Di tahun 2023 lagi, di tahun yang sama tembus 16 besar Piala Asia, teman-teman. Ini prestasi yang luar biasa didapatkan oleh Sintayong dan tentunya timnas Indonesia, di mana kita pertama kalinya dalam sejarah menembus 16 besar Piala Asia. Dan ini prestasi yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di era-era sebelumnya setelah Sintayong ini. Prestasi selanjutnya di mana timnas Indonesia berhasil menembus 4 besar Asia untuk umur U23. Di mana hampir saja meloloskan U23 kita ke Olimpiade waktu itu di Paris. Kita kalah kualifikasi waktu itu melawan zona Afrika kalau nggak salah. Di mana kita berhasil mendapatkan posisi keempat besar di Asia untuk kalangan umur U23. Jadi jika kita bahas dari segi prestasi Sintayong ini di kalangan U23 itu sangat-sangat mentereng saya pikir. Selanjutnya prestasi Sintayong ini di timnas senior di mana berhasil membawa timnas Indonesia ke ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Dan masih berjuang di sana dan belum ada kepastian kita akan lolos otomatis atau malah akan memainkan ronde keempatnya. Sedangkan prestasi di segi ranking FIFA, Indonesia berada di 173 di mana STY itu masih awal ya. Itu saat start Indonesia berada di 173 di mana Sintayong menakodai timnas Indonesia dan sekarang ya, kepergian Sintayong itu meninggalkan timnas Indonesia berada di 127 ranking FIFA di dunia. Jadi jika kita bahas dari 2020 sampai 2024, timnas Indonesia berhasil dibawa ke 127. Jadi Sintayong menaikkan ranking timnas Indonesia dari 173 dari tahun 2020 menjadi 127 di tahun 2024-2025. Jadi memang prestasi Sintayong ini cukup mentereng juga dan menjadi satu-satunya pelatih saat ini yang luar biasa dan tentunya prestasinya lebih bagus dibandingkan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Nah, alasan Sintayong kenapa didepak di kursi pelatih timnas Indonesia. Menurut gua alasannya banyak. Adanya ketidakcocokan strategi dalam menuju Piala Dunia 2026 ini. Mulai dari faktor bahasa ya, pemain kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pemain-pemain dari luar ya, tentunya bahasa juga akan menjadi problem di saat latihan maupun di saat bermain. Kalau kita bahas mengenai prestasi terakhir di Piala AFF atau di Piala Ciki, saya pikir tidak begitu jadi patokan ya bahwa Sintayong ini didepak dari kursi pelatih. Melainkan saya di sini lebih menyoroti bahwa faktor dari adanya pemain-pemain timnas Belanda atau adanya pemain-pemain asal Belanda yang membuat Sintayong ini susah juga beradaptasi dengan pemain-pemain baru, sehingga pendekatannya juga agak susah dengan faktor bahasa dari Sintayong maupun pemain-pemain kita. Ya, saya pikir ini menjadi salah satu problem ya, mungkin 50% jadi problem di kubu timnas Indonesia dari pemain-pemain yang berada di timnas Indonesia dengan coach, asisten pelatih maupun dengan Sintayong sendiri. Jadi saya pikir
Ini demi kemajuan timnas Indonesia dan demi strategi yang disusun oleh Pak Erick Thohir untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Dan tentunya banyak alasan lain, teman-teman yang punya prediksi alasan kenapa Sintayong didepak, silakan di komen di kolom komentar. Nah, kita bahas prediksi. Siapa yang menurut kita pantas menakodai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nantinya di bulan Maret. Ya, jika kita bahas dari isu yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, ini pelatihnya dari Belanda dan banyak isu-isu, ada Louis van Gaal, ada Rijkaard, ada juga Erik ten Hag yang baru didepak dari MU. Jadi semua bisa terjadi, semua juga masih tanda tanya karena Pak Erick Thohir akan mengumumkan di tanggal 12 Januari. Tentunya di sini gue akan berikan prediksi, ya. Gue berikan 2 nominasi pelatih baru timnas Indonesia menurut gue. Ya, gue lihat dari beberapa juga schedule Pak Erick Thohir kemarin terbang ke Amsterdam dan saya pikir pelatih timnas Indonesia itu ada di 2 nominasi antara pelatih MU, ya mantan pelatih MU Erik ten Hag dan Louis van Gaal. Menurut gua lebih ke situ saya pikir karena Louis van Gaal juga saya pikir dengan historinya pernah melatih timnas Belanda, pernah melatih juga Barcelona, Manchester United juga, Ajax juga. Saya pikir pengalaman dia ini bisa diterapkan di timnas Indonesia saat ini. Ya, jika teman-teman tanya apakah kemungkinan Erik ten Hag bisa melatih timnas Indonesia, sebuah kemungkinan, tapi gue di sini lebih melihat 51% sepertinya Louis van Gaal akan melatih timnas Indonesia tahun ini. Siapa prediksimu? Tinggalkan di kolom komentar. Bravo sepak bola.